apapun yang buruk kita terima, termasuk apa? Termasuk aturan-aturannya. Kadang orang mah giliran anu nguntungkeun siap diatur ku Allah, giliran anu teu nguntungkeun mah teu daya. Alim. Ya, enggak mau. Giliran yang enak-enak mah kita mau diatur sama Allah, seperti naon munakahat. Ya, karena nikah mah berarti. Ya. Gitu. Tetapi giliran hukum yang lain, aturan yang lain tidak menerima. Giliran zakat, ayo milu-milu ngatur. Karena apa? Urusan duit sih beda deui. Urusan haji milu ngatur karena urusan duit. Salat, sok sorangan-sorangan salat. Puasa sepuasa sorangan. Gitu. Ya. Jadi yang enak-enaknya saja kita ini. Maka kita menerima semua ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk. Maka cara menghadapinya pun dua, sabar, syukur. Ya, karena dalam hidup ini semuanya ujian keimanan. Bagi orang yang beriman. Kalau bagi orang yang kafir, apa itu? Kesenangan yang sedikit. Gitu. Jadi kehidupan dunia ini kata Allah bagi orang-orang kafir kesenangan yang sedikit. Karena hidup ini singkat. Ya. Maka ketika iman sudah hilang dalam dada kita, maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Allah bukakan kesenangan-kesenangan dunia kepadanya. Ya, ketika dia bertani, taninya sukses. Ketika bisnis lancar. Ketika dagang payu. Ketika ya pokoknya mana we ya ngajai topi na payu. Dibukakan pintu kesenangan dunia, tapi Allah berikan azab baghtatan tiba-tiba. Langsung dihinakan. Ya. Tetapi bagi orang yang beriman senantiasa diuji. Ya. Maka dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan kami biarkan mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum mereka kata Allah. Jadi semua orang-orang beriman terdahulu pun diuji, termasuk siapa? Para nabi. Ya. Nabi diujian yang paling berat sahabat. Nabi Ayub, tapi kata Zakaria urang pangguratna makanya apa? Nabi Zakaria diganti jadi 2. Jadi ujian itu tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuannya. Kenapa Nabi Ayub dikasih ujian begitu? Allah tahu Ayub mampu begitu. Orang karek boga goreng hiji di salepan wae. Yang buru-buru cager. Ya. Ya, begitu. Jadi ujian itu sesuai kemampuan. Sebagaimana takwa kita, ittaqullaha mastata'tum, takwa ibadah kepada sesuai kemampuan Allah. Karena dengan keyakinan kita kepada Allah, disitulah ya kita akan mendapatkan nilai dari Allah. Maka orang yang iman benar, itu kata Allah bagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak pernah ragu. Jadi iman itu tidak ragu. Maka apapun perintah ulil amri sami'na wa ata'na. Begitu. Jadi kita untuk mencapai meraih ridho Allah, meraih surganya Allah itu hanya dengan apa? Sami'na wa ata'na. Disuruh apa saja selama tidak maksiat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Surga. Ya. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita di dalam jamaah ini oleh Allah dipermudah ya urusan akhirat
kita. Dulu mah kita sebelum berjamaah rek infak bingung, rek zakat bingung, lain bingung ngawa duitnya, bingung reka mana infak, bingung reka mana zakat. Orang-orang di luar sana bingung, ya. Sehingga apa? Di sini kita dipermudah oleh Allah di dalam beramal. Ayo nama lain bingung rek infak, ya. Lain bingung rek zakat, lain bingung rek aktivitas sana. Ya, sekarang justru kita berlomba-lomba dalam apa? Dalam kebaikan. Bahkan ketika kita lupa ada yang mengingatkan. Itulah jamaah. Maka pantas kalau kata Rasulullah, al-jama'atu rahmat. Di dalam jamaah itu ada rahmat, kasih sayang Allah. Gitu. Maka orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang-orang yang hidupnya di dalam jamaah karena berjamaah perintah Allah. Ya, maka kembali. Jadi di dalam iman ini kita semuanya harus siap diuji oleh Allah. Ujian itu hanya dua sebetulnya. Ya, ujian itu hanya dua. Jadi selalu berdampingan. Ketika senang kita dihadapkan dengan kesulitan, kesusahan. Ketika gembira maka lawannya sedih. Ketika kita kaya lawannya miskin. Dan itu semuanya ujian. Jangan dikira orang kaya itu bukan diuji. Justru banyak orang yang gagal diuji dengan kekayaan. Kemiskinan mah tahan. Salabah ketika miskin, nggak pernah itu dia terlewat sholat di masjid. Ya. Bahkan belum ada sudah di masjid itu salabah. Tetapi setiap selesai sholat langsung lupa. Balik, gitunya. Ditaluk ti Rasulullah kunon salabah ya. Ya, setiap sholat langsung balik baik. Ternyata ketika ditelusuri, oh salabah ini hanya punya kain satu. Ya, samping tinggal hiji-hijina. Jadi lamun salabah sholat pakai samping, istrina di rumah nggak ada ruang. Ya. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah didoakan supaya salabah diberikan. Ya, dinaikkan derajatnya oleh Allah, diberikan kekayaan, dikasih kambing satu. Dititip kerja salabah urus aja dia kayak hiji. Akhirnya mah sholatnya gitu dari gitu ya. Tapi setelah kambingnya bertambah dari 1 jadi 5, jadi 10, jadi 100, jadi 1000. Anu tadi namanya adan terus ke masjid, ayo nama ke masjid itu terus adan. Gitu, terus beres adan ke masjid. Nambahannya do mana? Beres komat, kakara ke masjid. Nambahannya do mana? Beres batur salam, kakara ke masjid. Gitu. Nambahannya do mana? Ke masjid-masjid. Itu apa? Jadi semakin kaya, itu jauh ke masjid. Anu tadi nambah ke masjid sambil sekali Jumat doang. Sibuk. Ya, sibuk dengan dunianya. Emang urus doa tuh sibuk itu. Nah itu. Jadi seperti itu terus bertambah semakin jauh kepada Allah, maka oleh Rasul doakan deui mudah-mudahan salafah malarat deui. Malarat deui. Hancur semua harta kekayaannya. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin. Yang menjamin hanya Allah. Maka kalau kita sudah menjauhi penjamin kita, ya rasakan. Ya, Korun bagaimana Korun itu ketika miskin mereka senantiasa bersedekah tuh suami istri, sedekah setiap pagi ketika masih miskin. Akhirnya timbul perasaan seorang istri kepada Korun, lamun orang benghar merenya orang sedekah teh moal 10.000 rek 1 juta we mun urang benghar mah kitu pikiran ya. Kadang orang kan kitunya mancan benghar. Masul urang teh tuh rumahanya cenah hayang nama hayang urang teh ngabangun struktural teh cuman da kieu gerain kayak masul lamun urang benghar infak teh rek 1 juta. Gitu teh poe benghar boro-boro infak. Nu ayatnya kafur sini ya. Nah itulah ujian. Ya, dikasih kaya ujian, dikasih miskin juga ujian. Maka cara menghadapinya kata Allah cuma 2, sabar, syukur. Ketika diberi ujian kekayaan, syukur. Ya, ketika diberikan ujian kemiskinan, sabar.
Itu orang beriman. Maka Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah dengan apa? Dengan diberikan sebuah penyakit yang menjijikan di hadapan manusia. Tepira ngan genep tahun gering teh. Iya, tepira ngan genep tahun dibanding sehat. Maka ketika Nabi Ayub disuruh minta sama istrinya, yuk, kan mana teh Nabi ngadoa tuh. Pemajikan kan kadang sok sombongnya yang di pemajikan aja. Kalau bogohan kan emangnya sopan gitu. Ayang, manggil teh ayang gitu nya. Can kawin geus ayang gitu nya. Bunda, tempo geus kawin. sia. Iya, teh tanjung Asia teh neuleuh. Ya gitu. Mata tadi ka mana? Atau maneh teh minta ke Allah pan maneh teh nabi ngadoa pasti diijabah. Kata Nabi Ayub bagaimana? Era. Ya. Urang cager 50 tahun sakarak diberi penyakit kieu sakieu tahun geus ngeluh hayang cager coba era teh urang digitukeun ku Nabi Ayub. Ya. Nah itu maka kembali ya iman kita tingkatkan. Tajdidu imanakum kata Rasulullah, tingkatkan iman kita ya. Dengan apa meningkatkan iman? Maka jadidu iman Nabi Toha. Ya, kita bisa meningkatkan iman itu dengan ketaatan. Wayan kusul iman akan turun iman dengan apa? Maksiat. Dengan kemaksiatan maka iman akan turun. Sekali tidak taklim tergerus, sekali tidak taklim tergerus, sekali tidak taklim berkali-kali tidak taklim plus gimana saya Keluar. hati-hati ya, hati-hati. Maka banyak orang-orang yang futur itu karena apa? Awalnya dia tidak taklim sekali. Oh, gening tetalim teh ngeunahnya, tetalim teh terus begitu. Akhirnya apa? Dia digandoli oleh setan. Karena kalau kita taklim, walaupun sepekan satu kali setidaknya, ya kita ini ada yang mengingatkan, walaupun nyentruk karena hati setik sederhana. Ya, karena memang Al-Quran itu gunanya untuk apa? Untuk mengobati hati. Syifa'un lima fisudur, untuk obat yang ada dalam hati. Kadang kan kita ketika baca Quran gitu. Ya. Entah gitu mah gitu cuma kerasa gitu. Beda jika dengan mobil makan duk gitu. Ini mah kateurak ayat. Keur maca ayat orang kateurak deg. Oh, bening ayat teh ka urangnya. Gitu. Coba lamun pundungan mah moal maca Quran deui nyeri hate. Ya, unggal maca ka urang, moal maca ka urang. Emang kurang geusah kan monyet. Kan keur manusia. Hudalil nas. Lain hudalil monyet lain. Ade. Aya oge jelema nu teu make Quran dijadikeun monyet ku Allah. Ya. Itu. Dalam surat Al-Baqarah. Teu make kitab Allah, ya, teu make petunjuk Allah dijadikeun monyet ku Allah. Ya, bahkan lebih hina daripada monyet. Nah itu, jadi kembali ya bahwa kita ini harus senantiasa terus tingkatkan iman kita, ya. Dengan apa? Dengan ketaatan.